Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin al-mabu'uthi lil alamin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan keberkahan, memberikan taufiknya sehingga kita bisa memahami dan mengamalkan ilmu kita. Sebagaimana marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad bin Abdillah adalah hamba dan nabi serta rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan jamaah sekalian Allah muliakan, masih di penghujung bab yakin dan tawakal. Sebelum kita melangkah ke bab istiqomah, dan pada kesempatan kali ini kita berusaha kembali mengikat apa yang sudah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyimpulkan cara untuk menumbuhkan keyakinan dan memperkuat keyakinan. Jadi bagaimana sih menguatkan keyakinan atau menumbuhkan keyakinan dan memperkuat keyakinan? Kalau kita sudah ambil kesimpulan ini adalah kunci kebahagiaan, bahkan di saat sulit pun orang tuh bisa nyaman dan orang tuh bisa gembira karena dia yakin dan dia ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musibah seberat apapun itu bisa berkurang, bisa terasa ringan. Seberat apapun musibah bisa terasa ringan jika kita yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan dan memperkuat keyakinan? Apalagi kita tahu ulama kita menyuruh kita belajar tentang keyakinan, ta'allamul yakin kama tata'allamuna Quran. Belajarlah keyakinan sebagaimana kalian mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi keyakinan itu harus dipelajari. Dan kiat yang pertama, jamaah sekalian yang Allah muliakan, agar keyakinan dalam hati kita tumbuh dan kita bahkan lebih percaya apa yang Allah firmankan daripada yang kita lihat dengan mata kepala kita. Karena seringkali banyak pihak tuh bisa mengecoh mata kita, tapi tidak akan bisa mengecoh keyakinan orang-orang beriman, karena mereka lebih yakin kepada apa yang Allah sampaikan dan apa yang Rasul SAW ajarkan. Apalagi hari ini semua bisa dikecoh, sehingga apa yang kita lihat sebenarnya bukan fakta sebenarnya. Tapi kalau firman Allah SWT selalu berisi tentang kebenaran,
Maka gimana nih cara kita biar punya keyakinan? Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, yang pertama agar kita punya keyakinan, tidak lain tidak bukan adalah doa. Ya, doa. Doa itu kunci dari segala kunci. Ingat, keyakinan adalah ibadah, dan pasangan ibadah itu apa? Isti'anah. Jangan pernah lupa, pasangan ibadah adalah isti'anah. Isti'anah artinya minta tolong, hadirin, minta tolong sama Allah. Allah yang berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan meminta pertolongan itu doa. Makanya ketika seseorang ingin yakin atau ingin punya keyakinan, lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sallallahu al-afwa wal-afiyah wal yaqina fil akhirati wal ula. Mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan. Mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan. Lalu mintalah keyakinan fil akhirati wal ula, dalam kehidupan akhirat dan dalam kehidupan dunia. Mintalah keyakinan. Sallallahu al-afwa wal afiyah wal yaqin fil akhirah wal ula. Mintalah ampunan, keselamatan, keyakinan di akhirat dan di dunia. Itu maksudnya. Kita ulangi biar nggak salah paham. Mintalah kepada Allah keampunan, keselamatan, dan keyakinan di akhirat dan di dunia. Jadi meminta keyakinan itu penting, dan ini sering kita lupa. Coba terakhir ingat-ingat deh, kapan terakhir kita minta keyakinan? Khususnya sebelum kita belajar wa minal yakin ma tuhawwinu bi alaina masa'ib dunya, sebelum kita pelajari doa kemarin tuh, siapa yang terakhir minta, ya Allah berikanlah saya keyakinan? Seringnya kita minta, ya Allah berikanlah saya uang, berikanlah saya pekerjaan, berikanlah saya rizki secara materi, berikanlah saya jodoh, dan seterusnya. Tapi keyakinan seringkali kita lupa, padahal itu inti dari kebahagiaan. Minta keyakinan. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Sallallahu al-afiyah, sallallahu al-afwa wal afiyah wal yakin fil akhirati wal ula. Makanya kan hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi ketika membahas bab ini masih ingat hadis Ibnu Abbas, hadis yang kedua, mengajarkan kita Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma, lanjutin dong, hafal nggak? Hadis yang kedua, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Loh, kok wajah-wajah hampa? Hafal nggak? Ini jangan lewat terus lupa. Ya Allah, laka aslamtu, kepada Engkau lah aku menyerah dan tunduk. Wa bika amantu, dan hanya denganmu aku beriman. Yakin kan itu inti keimanan. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada Engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada Engkau lah aku kembali. Wa bika khasamtu,
dan dengan meminta pertolongan kepada Allah aku berhadapan dengan musuh gitu. Dan ketika kita bermusuhan bukan karena kepentingan pribadi, sekali lagi jika kita bermusuhan itu bukan karena kepentingan pribadi. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, atau berlindung dengan izzahmu, kemuliaanmu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, antudillani, dari kesesatan yang bisa Engkau berikan kepadaku. Jadi kita berlindung jangan sampai kita disesatkan. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinn wal insu yamutun. Engkau adalah zat yang maha hidup dan nggak mungkin mati. Adapun jin dan manusia semuanya mati. Pasti ingat doa tersebut. Atau doa wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Itu sekali lagi cara untuk menumbuhkan keyakinan dan cara untuk memperkuat keyakinan. Dan kita harus yakin doa itu sangat-sangat berpengaruh. Doa itu punya power. Bagaimana tidak Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan ijabah. Minta kepadaku aku akan ijabah. Ini ayat yang sering kali kita sampaikan, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku kabulkan. Atau ayat yang sering kita dengar di Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang-orang yang meminta jika dia meminta. Doa kepada Allah. Ingin punya keyakinan, doa. Allah dengan mudah memberikan kita keyakinan. Minta sama Allah. Dengan doa-doa yang tadi sudah kita jelaskan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita ingin, sekali lagi, jika kita ingin mendapatkan keyakinan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kita berdoa jamaah sekalian, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentafakuri, merenungi, memikirkan apa yang Allah lakukan di kerajaan dan alam semestanya. Berzikir, mengingat Allah, dan merenungkan, memikirkan apa yang Allah lakukan, itu benar-benar ngebantu keyakinan kita. Benar-benar ngebantu keyakinan kita. Coba kita renungkan Ali Imran ayat 190 dan 191 ketika Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, lihat penciptaan langit dan bumi itu kan salah satu apa yang Allah lakukan. Salah satu yang Allah lakukan adalah menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam penciptaan, dalam perbuatan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi, itu maksudnya. Jadi dalam perbuatan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah putar siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berakal. Ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Lalu kita lanjutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda
wa ala junubihim. Di ayat ke-191-nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala saat dia berdiri, saat duduk, atau dan pada saat dia berbaring. Kenapa berdiri, duduk, dan berbaring disebutkan dalam ayat ini? Karena secara umum posisi manusia saat dia hidup itu kalau nggak berdiri atau duduk atau berbaring itu aja. Jongkok, Ustaz, jongkok perpaduan, hadirin, udah masuk ke sana. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, lagi-lagi penciptaan langit dan bumi itu salah satu apa yang Allah lakukan. Karena yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan langit dan bumi salah satu apa yang Allah lakukan. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan memikirkan apa yang Allah lakukan, itu mereka bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak mungkin menciptakan ini dengan sia-sia. Engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa ada hikmah. Jadi setiap masalah, setiap kendala, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan senantiasa bertafakkur, merenungkan, memikirkan perbuatan-perbuatan Allah, itu senantiasa mengatakan atau merespon musibah dengan ucapan, engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran. Engkau nggak mungkin menciptakan masalah ini dalam kehidupan saya sia-sia. Pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada kebaikan, pasti ada kemudahan. Yakin, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci engkau, maha suci engkau dari semua perbuatan buruk, maha suci engkau dari semua sifat-sifat buruk. Kalau Allah maha suci dari semua sifat buruk, lalu kita yakin bahwa apa yang kita alami adalah perbuatan Allah atau apa yang Allah takdirkan, maka pasti yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita, dan itu yang kita yakini. Bisa dimengerti korelasinya? Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan apa yang Allah lakukan, itu apapun masalah mereka, mereka pasti akan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau nggak mungkin menciptakan ini sia-sia. Pasti ada pelajaran, pasti ada hikmah, pasti ada maslahat, pasti ada kebaikan, pasti ada kemudahan. Karena Engkau maha suci dari sifat buruk. Engkau maha suci dari sifat buruk. Engkau nggak punya sifat buruk. Engkau nggak punya kekurangan. Dan kalau, sekali lagi, kalau masalah kita, ujian kita ditakdirkan oleh zat yang tidak punya sifat buruk, tidak punya kekurangan, sifatnya hanyalah sifat baik yang sempurna, maka mungkinkah apa yang kita alami, yang Ia takdirkan kepada kita, itu buruk bagi kita? Tidak mungkin. Maka itu yang diyakini oleh orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan yang senantiasa meresapi dan merenungkan perbuatan-perbuatan Allah. Dan ini akan kontras kalau di dalam kehidupan kita fokus sama manusia. Itu kita akan drop, akan down, akan marah, akan kesal, karena manusia punya sifat buruk. Bisa aja kan dia buruk sama saya,
Bisa aja kan dia punya niat buruk sama saya, bisa aja kan ini semua sandiwara. Iya, itu kalau fokus kita ke manusia. Tapi kalau kita fokus bahwa manusia tidak mungkin melakukan sesuatu kepada kita kecuali dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, maka fokus kita pindahkan dari manusia ke Allah, karena ini nggak mungkin terjadi kecuali dikehendaki, di ACC dan ditakdirkan oleh Allah. Maka kita berpindah fokus dari pihak yang punya banyak kekurangan dan keburukan ke zat yang tidak punya kelemahan dan keburukan. Hasilnya apa? Keyakinan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau nggak mungkin menciptakan ini sia-sia, batil. Karena pasti yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan mengandung maslahat dan kebaikan. Mengerti atau tidaknya kita pada saat ini, paham atau tidaknya pada saat kita menghadapi itu, tapi orang-orang beriman yakin ini pasti ada hikmah, ini pasti ada maslahat, ini pasti ada kebaikan. Walaupun saya nggak tahu apa kebaikannya, tapi saya yakin. Saya yakin. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan, masih ingat ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika manusia ingin menyerang Nabi dan para sahabat, lalu mereka ditakut-takuti, fakhshawhum. Masih ingat surat apa? Lupa lagi jemaah. Ali Imran 173 atau 174. Ketika manusia fakhshawhum, takutlah kepada mereka, fazadahum imana. Alih-alih takut, justru iman dan keyakinan mereka bertambah, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik al-wakil. Lihat fokus mereka kemana, bukan ke makhluk tapi ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik al-wakil, sebaik-baik zat yang diserahkan urusan, dan ia akan lindungi, ia akan selesaikan, dan ia akan atur semuanya menjadi baik buat kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini jadi kalau ingin punya keyakinan, fokus ke Allah subhanahu wa ta'ala, fokus ke Allah, jangan fokus ke manusia. Fokus ke manusia hanya membuat kita tersiksa. Ingat, fokus ke manusia hanya akan membuat kita tersiksa. Fokus hati ya, maksudnya fokus hati ya. Kalau kita guru pas ujian ya kita harus fokus sama murid-murid kita, dan itu manusia semua, bukan itu konteksnya. Tapi dalam itu selalu hati itu fokus ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah sekalian Allah muliakan, dan sudah terbukti Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dengan penuh keyakinan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau nggak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan, pasti ada hikmah. Seberat apapun pasti ada hikmah, sesulit apapun pasti ada hikmah, seburuk apapun di mata kita pasti ada kebaikan yang jauh lebih besar buat kita, bagi orang-orang yang yakin kepadanya. Kiat yang berikutnya jemaah, kiat yang berikutnya adalah mempelajari kehidupan para nabi, khususnya nabi kita, Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
mempelajari kehidupan para nabi secara umum dan Nabi Muhammad SAW secara khusus, itu akan memperkuat keyakinan, Bahkan kata Ibnu Hazm rahimahullah, kalau tidak ada artinya mukjizat yang bernama kehidupan atau sejarah kehidupan dulu, itu sudah cukup. Jadi kalau nggak ada mukjizat kecuali kehidupan beliau yang begitu indah, itu sudah cukup membuat manusia beriman. Kalau nggak ada mukjizat kecuali kehidupan beliau yang begitu indah, begitu luar biasa, itu sudah cukup membuat seorang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 120, hadirin Allah muliakan, iya 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan seluruhnya naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan seluruh yang kami ceritakan dari cerita dan kehidupan para rasul, fungsinya apa sih? Ma nuthabbitu bihi fu'adak, untuk mengokohkan hatimu, untuk meyakinkan hatimu, untuk mengokohkan dan meyakinkan hatimu. Hadirin Allah muliakan, tujuan Allah menceritakan kisah para nabi dan rasul itu untuk meneguhkan hati, untuk menguatkan hati, dan untuk membuat hati semakin yakin. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi tujuan cerita para nabi itu, hadirin, untuk menguatkan hati kita, untuk membuat hati kita semakin yakin. Iya kan? Kita udah ambil contoh. Lihat bagaimana ketika kita mendengar dan mempelajari kisah Nabi Musa, ketika semua sudah terdesak, belakang Fir'aun dan depan Laut Merah, kita sudah ceritakan kisah ini beberapa kali. Lalu dengan penuh keyakinan Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ketika sebagian pengikutnya sudah mulai goyah dan goyang dan mengatakan inna lamudrakun, kita akan ketangkap nih. Lalu kata Nabi Musa, bukan begitu, sesungguhnya Rabbku bersama dengan aku dan akan memberikan petunjuk. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahra. Lalu benar Allah kasih wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Hadirin, ketika kita melihat fanfalqa dan laut pun terbelah, ketika kita mempelajari dan mendengarkan cerita-cerita tentang para nabi, maka kita akan semakin yakin bahwa pertolongan Allah itu ada dan Allah pasti menolong kita. Buktinya Allah menolong Nabi Musa. Bukankah Rabbnya Nabi Musa dengan Rabb kita sama? Dan kemampuan Rabbnya Nabi Musa dengan kemampuan Rabb kita sama. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Di hadis Riyadhus Shalihin di bab ini kita mempelajari bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilempar ke kobaran api. Beliau mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah dan Allah sebaik-baiknya al-wakil. Cukuplah Allah yang menolong, Allah sebaik-baiknya wakil. Lalu ketika dilemparkan
api tidak panas, karena Allah mengatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan nyaman, keselamatan bagi Ibrahim. Ketika kita mempelajari kisah-kisah seperti ini, itu akan menambah keyakinan kita, karena Rabb yang menolong Nabi Ibrahim adalah Rabb yang kita sembah, jamaah. Karena Rabb yang membuat api itu dingin dan nyaman adalah Rabb yang kita sujudi, ruku, dan kita minta pertolongan kepadanya. Gak ada bedanya, kemampuan itu, kemampuannya sama, maha kuatnya sama, karena zat yang satu, kul huwallahu ahad. Maka orang semakin yakin. Buktinya sekali lagi, kalimat Nabi Ibrahim dibaca lagi di masa Nabi dan para sahabat, dibaca lagi di masa Nabi dan para sahabat. Tadi ayat tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan hasilnya sama lagi, Allah kasih pertolongan. Padahal jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW jauh beda. Itu menunjukkan Rabbnya satu, kalimat yang dibaca sama, dan lagi-lagi mendapatkan pertolongan. Nabi Ibrahim dapat pertolongan, Nabi Muhammad dan para sahabat dapat pertolongan sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu menambah keyakinan? Jadi jangan mengatakan, tapi kan jarak kita dengan Nabi Ibrahim jauh, Ustaz. Ya kalau Rabbnya beda mungkin, atau berkurang. Kalau manusia iya, dulu waktu di era 90 dia bisa nolong kita, sekarang udah sakit-sakitan. Ayo kita ke Pak Fulan, dulu tuh dia biasa nolong saya, dulu tuh kapan Pak? Dulu, ya kapan? Ya tahun 80-an. Pak Fulan sekarang udah kena stroke, usianya udah 80 tahun, udah gak bisa ngapa-ngapain. Oh gitu ya? Iya. Tapi ini tidak, ini Rabbul Alamin, ini kul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalimat yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dibaca Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sama, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan hasilnya sama, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kendala dan apa halangan kita tidak yakin terhadap hal ini? Sama. Belum lagi ketika kita membaca sirah Nabi SAW, lalu ketika mempelajari bagaimana beliau hijrah, lalu beliau bersembunyi atau berstrategi di Gua Thaur, kita udah bahas di bab ini. Imam Nawawi memberikan hadisnya kepada kita. Nabi SAW mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Dalam hadis, bagaimana menurut engkau ya Abu Bakar, kalau ada dua orang, wallahu thalithuhuma, Allah yang ketiga, mungkinkah kita ketangkep? Enggak. Dan itu kejadian. Para semakin yakin, jamaah, ya benar ya. Makanya sekali lagi mempelajari sirah, perjalanan hidup orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang bertakwa di saf terdepan adalah para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, lalu para ulama kita, para wali-wali Allah. Itu akan menambah keyakinan, akan menambah keyakinan. Kalau kita ingin yakin, itu yang harus kita lakukan. Pelajari sirah, pelajari cerita-cerita para nabi dan rasul, pelajari kisah-kisah para ulama. Itu benar-benar ngebantu banget menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, lalu dia pelajari kisah Nabi Hajar yang tinggal Nabi Ibrahim. Oh, dia akan kuat. Bukankah yang mewafatkan suaminya adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka mungkinkah Allah akan melantarkan hambanya dengan takdirnya? Makanya ucapan Hajar apa? Idzan la yudhi'una. Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, mempelajari sirah itu luar biasa.
menambah keyakinan. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, mujalasat sholihin. Di antara menambah keyakinan adalah hidup dan bergaul dengan orang-orang soleh. Hidup dan bergaul bersama orang-orang soleh itu sangat membantu, sangat membantu, sangat membantu. Para ulama kita menjelaskan tentang hal ini. Diriwayatkan dari Ibnu Qayyim, beliau rahimahullah mengatakan bahwa hidup atau berinteraksi dengan orang soleh itu membuat berbagai macam perubahan. Ada beberapa perubahan yang beliau sebutkan, kalau tidak salah 6 perubahan, dan diantaranya minasyaki ilal yakin, dari keraguan-raguan ke keyakinan. Bersama orang-orang soleh itu membuat kita tambah yakin, dan itu benar, itu real. Karena bisa mengatakan mathalul jalisis salih wa jalisis saw kahamil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan bersama orang sahabat yang saleh dan sahabat yang buruk seperti bersama tukang minyak wangi dan pandai besi. Adapun bersama tukang minyak wangi, kata Nabi SAW, kemungkinannya 3. Yang pertama, kita dikasih parfum sama dia, terus kita pakai, kita wangi. Yang kedua, kita beli parfum dari dia, kita pakai, kita wangi. Yang ketiga, kita nggak dikasih, kita nggak beli, mungkin nggak punya duit, tapi dengan bersama dia ikut kena wanginya. Apalagi kalau dia punya toko parfum, ada testernya, udah wangi deh tuh, wangi, ada pengaruh, tambah yakin kita. Ini kan analogi dari Nabi SAW. Adapun bergaul dengan orang buruk itu seperti bergaul dengan pandai besi. Kemungkinan 2, kata Nabi SAW. Yang pertama, kita kena percikan-percikan apinya, bolong baju kita. Atau kalau nggak kena, gaul di sana, di tempat pandai besi, bau apak, kata Nabi SAW. Anta jidamin hurihan khobitha, kena baunya nggak enak, jadi ragu-ragu kita, jadi nggak yakin. Coba aja gaul sama orang-orang yang nggak beriman, orang-orang yang nggak percaya sama Allah, orang-orang yang pelaku dosa-dosa besar, membuat kita semakin nggak yakin sama Allah. Tapi bergaul dengan orang soleh, bertakwa, itu buat kita semakin yakin, membuat kita semakin yakin. Almaru ala dini khalili falyanzur ahaduhum man yukhalil. Nabi SAW mengatakan seseorang seseorang di atas agama sahabat dekatnya, seseorang di atas agama sahabat dekatnya, khalilnya, maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat dekat. Walaupun ada anomali, tapi itu kaidah umum. Seseorang bersama sahabat dekatnya. Cari bersahabatlah, hiduplah dengan orang-orang yang yakinnya tuh kuat sama Allah. Maka kita akan diberikan Allah keyakinan juga, dimudahkan oleh Allah untuk punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau kita gaul sama yang ragu-ragu, bener nggak ya, udah terombang ambing kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi bergaul itu penting. Makanya lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ini di bab kita kan, ini kita ngiket yang kita udah pelajari di bab kita. Abu Bakar As-Siddiq ketika khawatir di Gua Thawr, apa yang membuat beliau menjadi jauh lebih yakin? Tentu saja level beliau jauh banget di atas kita, dan Allah berikan ketenangan karena teman hijrahnya Nabi SAW. Nabi kata, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Ma baluthnin wallahu thalithuhuma,
Bagaimana dengan dua orang dan ketiganya Allah Subhanahu wa taala? Oh, itu beda. Itu beda. Makanya hadirin Allah muliakan, sahabat-sahabat terbaik adalah sahabat-sahabat yang paling sering bersama Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kenapa generasi sahabat menjadi manusia terbaik? Khairun nasi qarni, kata Nabi SAW. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, karena mereka bergaul dengan Nabi SAW, hidup dengan Nabi SAW. Ini jelas yakinnya tuh beda. Lalu pertanyaan, kenapa tabi'in menjadi generasi terbaik ranking kedua? Karena tabi'in hidupnya bersama para sahabat, makanya ranking kedua. Lalu kenapa tabi'in generasi dengan ranking 3, dengan menempati ranking ketiga? Karena gaulnya sama tabi'in. Simple. Keyakinan itu sangat ditentukan oleh lingkungan dan pergaulan. Allah ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, hadirin sekalian yang Allah muliakan, yang terakhir, bahwa menumbuhkan keyakinan dan menguatkan keyakinan adalah dengan menghadapi segala masalah, segala ujian dengan iman dan amal soleh. Ini udah ngikat semuanya nih, menghadapi masalah dengan iman dan amal soleh, bukan dengan sebatas logika, bukan dengan sebatas asumsi. Menghadapi masalah dan ujian itu dengan janji Allah, dengan apa yang Allah firmankan. Makanya jemaah sekalian, salah satu fungsi dan hikmah masalah dan musibah adalah meningkatkan keyakinan seorang hamba. Sekali lagi, salah satu hikmah dan fungsi musibah, fungsi masalah adalah meningkatkan keyakinan dan iman seorang hamba, tapi dengan syarat dihadapi dengan amal soleh, dihadapi dengan ibadah, dihadapi dengan jalan Allah, jangan offside, jangan keluar jalur, dihadapi dengan on track. Makanya sebagian ulama mengatakan fungsi masalah dan musibah serta ujian adalah meningkatkan kualitas keyakinan dari yang awalnya yakin menjadi hakul yakin. Jadi yang awalnya yakin atau ainul yakin jadi hakul yakin. Apa sih bedanya? Yakin itu yakin tapi masih teori, kita belum pernah ngeliat dan kita belum pernah ngalamin. Kalau ainul yakin, yakin kita sudah pernah lihat tapi kita belum pernah ngalamin. Adapun tingkatan yang paling tinggi adalah yakin, tingkatan tertinggi adalah hakul yakin. Hakul yakin itu kita udah ngalamin, kita udah ngerasain. Kayak misalnya surga kalau sekarang nih itu di posisi mana? Yakin. Emang udah pernah lihat surga? Belum.
Udah pernah masuk belum? Tapi kita yakin, yakin. Kenapa? Karena Allah berfirman. Nah, itu yakin. Nah, kalau insya Allah kita udah masuk surga, bismillah, amin. Kita insya Allah masuk surga, itu sudah sampai derajat hakul yakin. Kita udah ngalamin. Nah, fungsi masalah, ujian, cobaan untuk membuat kita sampai pada derajat hakul yakin terhadap janji Allah atau sebagian janji Allah, tentu saja yang di dunia ya, pertolongan Allah SWT, asal dihadapi dengan iman dan amal soleh. Makanya lihat kembali lagi surat Al-Ahzab 22 yang dibawakan Imam Nawawi, ketika orang-orang beriman melihat Al-Ahzab di perang Ahzab, melihat pasukan dengan berbagai macam latar belakang di perang Ahzab, apa yang terjadi? Mereka justru mengucapkan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini adalah janji yang Allah janjikan kepada kita dan janji yang Rasul berikan kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Terus apa? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan masalah ini, kenyataan bahwa mereka itu dikepung, tidaklah menambah kecuali iman dan ketundukan. Iman. Dikepungnya orang-orang beriman, Nabi dan para sahabat di perang Ahzab, hanya menambah keyakinan mereka kepada Allah bahwa orang-orang beriman pasti diuji. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ya, berarti cara menambah keyakinan emang harus nyebur, jamaah. Dihadapi dengan iman dan amal soleh, itu akan nambah keyakinan. Contoh misalnya kita ada masalah berat, hadapi dengan iman dan amal soleh. Misalnya contoh apa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya udah, begitu ada masalah, banyak sholat, lalu sabar, ngebatu, sabar. Akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuat-kuatan nafas kesabaran. Warabitu, dan tetap di pos, jangan bergerak, udah jalanin, udah itu, tetap berada di atas kebenaran, dan bertakwa agar kalian apa? Beruntung. Nah, kalau kita nggak pernah ngadepin masalah dan ujian, ini kan ayat cuma teori aja. Tapi begitu kita ngadepin masalah kehidupan, lalu kita berusaha hadapi dengan ayat ini, isbiru, pokoknya saya harus sabar, saya nggak akan mundur, saya nggak akan berpikir macam-macam, saya akan sabar, bismillah, minta pertolongan, wasabiru, dan kuat-kuatan kesabaran, jangan terpancing, warabitu, dan tetap di pos gitu, tetap di perbatasan, di batasan-batasan Allah, lalu tetap bertakwa. Setelah sekian lama kita lakukan pola itu dan ngebatu, makanya kan sabar salah satu maknanya ngebatu, sampai pada satu titik Allah kasih pertolongan dari arah yang nggak pernah kita pikirkan, dan itulah keberuntungan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan ketika Allah tolong, itu keyakinan luar biasa, jamaah. Benar, ternyata benar, ini bukan hanya teori, ini kenyataan. Ini kenyataan. Benar-benar tuh yakinnya terhadap ayat terakhir Ali Imran, yakinnya terhadap At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu beda daripada sebelumnya. Berbeda kalau kita nggak on track, akhirnya ngadepin masalah dengan maksiat, dengan cara yang haram, dengan jalan pintas yang nggak diridhoi oleh Allah. Nggak ada tuh, nggak nambah keyakinan. Mungkin masalah terkesan clear, selesai, tetapi dosa. Dan yang lebih penting, tidak ada keyakinan yang bertambah, justru keyakinan semakin menurun. Bukankah hidup itu bukan tentang
bukan tentang angka, bukan tentang harta, bukan tentang sehat atau sakit. Hidup itu tentang iman dan keyakinan. Kebahagiaan itu tentang iman dan keyakinan. Dan ketika masalah terkesan selesai dengan cara yang haram, kita nggak mungkin dapat kebahagiaan. Kenapa? Karena keyakinan akan turun, keyakinan bertambah jika kita hadapi dengan sesuai. Makanya walaupun pasti lebih berat, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau secara umum lebih berat, kan menghadapi masalah paling enak kan dengan maksiat, kan gitu kan, dengan maksiat. Menghadapi masalah finance paling enak, contohnya dengan riba enak, lebih cepat. Jadi menghadapi masalah dengan jalan Allah secara umum akan jauh lebih berat, tapi ganjarannya juga sepandan, bahkan bukan sepandan lagi, jauh lebih besar. Di antaranya adalah keyakinan bertambah. Dan kita sering lupa bahwa keyakinan lebih penting daripada harta, keyakinan lebih penting daripada jabatan dan tahta, keyakinan lebih penting daripada status sosial. Ketika terkesan secara materi kita habis-habisan, tapi karena kita berusaha berjalan di atas jalan Allah ketika menghadapi ujian tersebut, sehingga tambah yakin, itu luar biasa. Ya simpel aja deh, ambil contoh sederhana. Bayangin nggak sih bagaimana bagaimana perasaan kita jika kita bersama rombongan Nabi Musa saat dikejar Fir'aun. Udah deg-degan segala macam, begitu mentok Laut Merah, tiba-tiba dipukul, laut terbelah depan mata kita. Itu luar biasa coba. Itu keyakinan seperti itu luar biasa. Tapi kan untuk sampai titik itu Anda harus dikejar dulu sama Fir'aun. Anda harus sabar dulu. Anda harus percaya dengan perintah Allah dulu. Ketika Allah perintahkan keluar di malam hari, keluar di malam hari. Ketika Allah mengatakan muttaba'un, kalian akan diikuti, ya kita harus terima, kita akan dikejar. Tapi begitu sabar, musabar, itu laut dibelah di depan mata kita, lalu kita melewati sampai ke ujung sisi di sana. Itu bayangin nggak sih iman, keyakinannya itu seperti apa? Luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, jalani dengan iman dan amal soleh, jangan dengan ego, jangan dengan hawa nafsu. Jalani masalah dengan ego dan hawa nafsu hanya akan membuat iman dan keyakinan kita turun, dan kita sakit hati. Dan kita nggak tenang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah kira-kira beberapa kiat menumbuhkan dan memperkuat iman, menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dengan keterbatasan ilmu kita. Dan yang menyampaikan tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Oleh karena itu marilah kita sama-sama belajar dan mengamalkan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.